Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Ustazah Fitri di pembelajaran matematika hari ini ya. Untuk kelas 5 kita akan belajar tentang masih pecahan, yaitu tentang menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan ya. Nanti akan Ustazah jelaskan, kalian perhatikan di sini, dan dalam mengerjakan soal menyelesaikan masalah sehari-hari dengan yang berhubungan dengan pecahan, itu kalian harus ada jawaban yang lengkap, yaitu dari diketahui, kemudian ada ditanyakan, kemudian ada jawab, dan juga jadi ya. Jadi nanti silahkan diperhatikan dengan benar ya. Oke, siap ya nak ya? Ya, sudah siap ya? Untuk yang kita akan bahas yaitu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan ya. Sambil dibuka di buku matematika yaitu di halaman 8. Nah, di situ ada sebuah contoh ya. Ada contoh yang pertama. Lina mempunyai 2 buah pita sebagai berikut. Jadi Lina ada 2 buah pita. Pita yang pertama panjangnya adalah 2/7 meter. Kemudian pita yang kedua adalah 1/4 meter ya. Jadi panjang yang pertama adalah 2/7 meter. Kemudian panjang pita yang kedua adalah 1/4 meter. Kedua pecahan ini merupakan pecahan apa? Ya, merupakan pecahan campuran. Karena di situ ada bilangan asli, yaitu ada 3, kemudian ada 1, dan juga ada pecahan biasa ya, 2/7 dan juga 4/5. Nah, kemudian ditanyakan, berapakah panjang semua pita Lina? Berapakah panjang semua pita Lina? Berarti harus dijumlahkan ya. Ingat, ketika mengerjakan soal cerita atau soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, anak-anak harus mengerjakan dengan runtut ya, harus ada diketahui, kemudian ditanyakan, jawab, dan jadi. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang kita coba sambil dilihat bukunya bisa ya. Yang pertama adalah kita tulis diketahui dulu ya. Diketahui untuk pita 1 panjangnya berapa tadi nak? 2/7 ya meter. Kemudian untuk panjang pita kedua yaitu 1/4/5 meter. Nah, kalau sudah diketahui, yang berikutnya adalah ditanyakan. Ditanyakan apa tadi? Ya, berapakah panjang semua pita Lina? Ya, panjang semua pita Lina. Nah, kita tulis ya, panjang semua pita Lina. Oke. Kemudian setelah ditanyakan, baru yang langkah berikutnya adalah jawab ya. Oke, perhatikan di sini. Jawab berarti karena yang ditanya adalah panjang semua, berarti ditambah. Kita tulis ya. Panjang pita pertama adalah 2/7, kemudian ditambah dengan pita yang kedua yaitu 1/4/5 ya. 3/2/7 ditambah 1/4/5. Nah, lanjut. Kalian harus ingat ya, dalam penjumlahan pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Yuk, 3 dikali 7 berapa? Atau misalkan 3 ditambah 1 boleh nggak Us? Bisa ya. Tapi lebih mudah lagi dengan kalian menjadikan pecahan biasa. 3 dikali 7 21. 21 ditambah 2 berapa? 23/7. Oke. Kemudian 1 dikali 5 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya, bagus. 9/5 ya. Ustazah ulangi ya, tolong diperhatikan. 3 dikali 7 berapa? 21. 21 ditambah dengan 2 jadinya 23/7.
Nah, penyebutnya sama yaitu 7. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 ditambah dengan 4 yaitu 9. Jadi 9 per 5. Oke. Terus setelah ini apa ya, Nak ya? Masih ingat? Iya, harus menyamakan penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Ada angka 7, ada angka 5. Nah, kita cari dengan cara apa? Masih ingat? Ya, betul, dengan cara KPK ya. 7 kemudian 5. Oke, perhatikan bilangan prima yang pertama berapa? 2. Nah, sekarang kita lihat 7 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, tapi sisa, maka tidak boleh. 5 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, tapi sisa, maka juga tidak boleh. Lanjut angka berikutnya, yaitu 3. 7 dibagi 3 bisa nggak? Bisa, tapi sisa, berarti tidak boleh. 5 dibagi 3 bisa nggak? Bisa, tapi sisa, berarti juga tidak boleh. Oke, lanjut bilangan prima berikutnya, yaitu berapa? Bagus, 5. Sekarang kita coba ya. 7 dibagi 5 bisa, tapi sisa, berarti tidak bisa ya. Kalau 5 dibagi 5 bisa, Us? Iya, berarti kalau bisa maka kita letakkan bilangan primanya angka 5 di sini ya. 7 dibagi 5 tadi tidak bisa, maka tetap ditulis dengan angka 7. Lanjut, 5 dibagi 5 adalah 1. Oke, bagus. Berikutnya, setelah bilangan prima angka 5, maka bilangan prima berikutnya angka berapa? Bagus, angka 7. Nah, kalau 7 dibagi 7 pasti bisa ya. Berarti kita tulis ya di sini ya. 7 dibagi 7 berapa? 1. Iya. Nah, karena ini 1 maka tetap 1. Nah, kalau sudah ketemu dengan 1 dan 1 berarti sudah selesai mencari KPK-nya. Tinggal kita kalikan bilangan primanya. Ya, 5 kali 7. 5 kali 7 berapa, Nak? Iya, 35. Oke, kita tarik garis panjang, kita jadikan 1 saja karena sama ya. Ya, sama. Penyebutnya sudah sama, maka kita tulis 35. Oke, setelah itu kita bagi ya. 35 dibagi dengan 7 berapa? Ya, bagus, 5. Nah, kalau sudah 5 dikali dengan 23. Yuk diperhatikan. 23 dikali 5. 3 kali 5 berapa? Ya, 15, maka ditulis satuannya yaitu 5. Satunya disimpan. Terus 2 dikali 5. 2 kali 5 berapa? 10. 10 ditambah 1 jadinya 11 ya. Berarti 115. Oke, kita tulis di sini 115. Kemudian ditambah untuk pecahan berikutnya. 35 dibagi dengan 5. Berapa ketemunya? Ya, 7. 7 dikali 9. Ayo, berapa 7 kali 9? 63. Pinter, 63 ya. Nah, ini sudah ketemu semuanya. Berarti pembilangnya tinggal kita tambah. Berarti pembilang 115 ditambah dengan 63. Nah, di sini tadi sudah ada angka 115, tinggal kita tulis 63 di bawahnya ya. Oke, 5 ditambah 3 berapa, Nak? Ya, 8, kemudian 1 ditambah 6, 7, pinter, kemudian 1, nggak ada temannya di sini ya, berarti langsung turun ya. Oke, 178, bagus. Ya, kita tulis 178 per penyebutnya berapa? 35. Nah, 178 per 35. Apakah sudah selesai? Belum, karena apa? Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka harus dikecilkan. Caranya bagaimana? Kita bagi ya. 178. Nah, ini cara pembagian yang lebih cepat ya. Nah, diperhatikan ya. Dibagi 35. Jadi tidak menggunakan cara bersusun panjang. Bisa seperti ini ya. 178 dibagi 35. Kira-kira ada berapa? Tahu nggak? Ayo, berapa? Susah ya? Nah, kalau kesusahan boleh nih dengan cara dikurangi seperti ini ya.
Oke. Kalau ketemu langsung sebenarnya lebih enak ini ya. Jadi 178 kita kurangi 35. Yuk diperhatikan kalau yang kesusahan ya. Tapi kalau yang bisa langsung nebak, nah itu bagus. 8 dikurangi 5 berapa? 3. 7 dikurangi 3 4. Kemudian 1 ya. Kemudian dikurangi lagi nih 35. Nanti kita hitung 35-nya ada berapa. 3 dikurangi 5 nggak bisa, maka pinjem ya. Jadi 13. Di sini angka 3, 13 dikurangi 5 8. Kemudian 3 dikurangi 3 0 ya, satunya turun. Dikurangi lagi 35. 8 dikurangi 5 ketemunya 3. Kemudian 0 kurangi 3 nggak bisa, berarti punya depannya jadi angka 10. Ini habis ya, jadi angka 10. 10 dikurangi 3 7. Oke, kita kurangi lagi 35. 3 kurangi 5 nggak bisa, maka pinjam. Di sini sisa 6. 13 dikurangi 5 berapa? 8 ya. 6 dikurangi 3 3. Oke, lanjut. Dikurangi lagi 35. Waduh tempatnya. Nah, sudah taruh sini ya. Oke, 8 dikurangi 5 berapa? 3. 3 kurangi 3 udah nggak bisa ya, habis. Nah, sudah habis ya, atau 0. Nah, berarti sudah selesai sampai di angka 3. Sekarang kita hitung 35-nya ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Berarti ketemunya adalah 5. Bagus. Di sini kita tulis 5. Nah, kemudian tadi sisanya ada berapa sisanya? Sisanya ada 3. Nah, berarti nanti 3-nya jadi pembilang ya. Jadi 3 di sini, kemudian per 35. Tinggal kita pindah ke sini ya. 5, sisanya adalah 3. Sisa tadi ini ya. Kemudian per penyebutnya sama 35. Oke, paham? Mudah ya? Iya. Nah, satu contoh ini silahkan nanti bisa diulang-ulang videonya Ustazah biar kalian lebih paham. Jangan hanya sekali melihat ya. Biasanya kalau hanya sekali melihat maka nanti kurang paham. Oke? Ya, oke anak-anakku. Kemudian untuk satu latihan soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan ya, penjumlahan pecahan campuran, bisa anak-anak lihat di halaman 15 ya. 15 nomor 2. Nomor 2 saja coba ya. Satu soal itu silahkan nanti dikerjakan ya. Di situ ada Pak Lili membeli kayu dengan panjang 1/2 meter. Kemudian Pak Tommy berkunjung ke rumah Pak Lili sambil membawa kayu dengan panjang 2/5 meter untuk Pak Lili. Berapa panjang kayu yang dimiliki Pak Lili sekarang? Nah, berarti kalau ditanyakan panjang kayu yang dimiliki sekarang berarti ditambah ya. Oke, silahkan nanti dikerjakan ya. Bisa dikumpulkan ke Ustazah, bisa buat latihan saja, tidak harus dikumpulkan ya. Oke. Oke, itu tadi untuk pelajaran hari ini yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran. Silahkan nanti diulang-ulang videonya dan bisa dikerjakan soal halaman 15 nomor 2 ya. Itu dari Ustazah, pesan Ustazah jangan lupa sholat 5 waktu, gunakan masker dimanapun berada, taati orang tua. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.